Kali lagi bareng Una tentunya di malam hari ini yang menemani ruang dengarkan Raw, tepatnya masih di hari Rabu tentu saja, tanggal 31 Maret 2021. Nah, seperti biasa untuk di formasi pukul 8 malam ya, di hari Rabu malam itu kita ada talk show bersama dengan IAIN Kota Padang Sidimpuan. Nah, saat ini sudah ada bersama Una salah satu narasumber kita dari dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yaitu dosen mata kuliah karakter building. Ada Ibu Fitri Hoirunisa Siregar. Mari kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di malam hari yang hujan ya, Bu? Bisa dibilang Dingin, kehujanan. kehujanan. Ya memang rekan Raw, malam hari ini hujan, dan kalau bisa dibilang hampir dari semalam ya, hujan selalu, beberapa hari ini hujan selalu. Iya, Bu, tema kita di malam hari ini adalah resiliensi keluarga penyintas perselingkuhan ya, Bu. Waduh, topiknya trending topik banget ini. Ya. Terkait perselingkuhan yang masih sampai sekarang itu nggak habis-habis dibahas ya, Bu. Boleh dijelaskan mungkin, Bu, tentang tema kita di malam hari ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh audiens yang ada di Raw FM, sebelum saya membahas agak teori dikit, mungkin saya akan memberikan batasan masalah. Topiknya memang lagi trending. Kita kalau lihat di media sosial, di TV maupun melalui HP ya, banyak cerita-cerita yang rasanya kalau kita unduh satu nanti muncul. Jadi ceritanya kok banyak banget masalahnya ya gitu, dan variasinya ya intinya tetap perselingkuhan. Topik-topiknya ramai. Kemudian ya mungkin kalau di seputaran sehari-hari mungkin emak-emak yang kepo dengan masalah seperti ini juga pasti pembahasannya selain sinetron Al dan Andin, bisa jadi masalah seperti ini juga menjadi trending di lingkungan kita. Tapi di sini saya memohon maaf, tidak ingin menyinggung siapapun dalam masalah ini, baik yang mungkin lagi tergoda, sedang tergoda, sampai yang kepada mungkin sudah berhasil. Nah, mungkin saya akan lebih berkonsentrasi kepada orang-orang yang sudah berhasil dalam mengatasi kondisi seperti ini. Dan itu tidak mudah, tidak semua orang bisa mengatasi masalah perselingkuhan. Gitu. Oke. Supaya tidak terlalu menyeberang, saya pegang HP, saya lihat teori, karena topik yang sensitif ini kalau kita tidak hati-hati berbicara maka rasanya akan pahit didengar gitu. Jadi siapapun yang mendengar pasti akan apalagi yang main hati ya. Nah, namanya pacaran dan menikah pasti ada suasana hati yang antara pasangan laki-laki perempuan memadu kasih, berjanji sehidup semati, atau mungkin mengikat janji sampai pernikahan, atau dalam pernikahan ada yang masanya mungkin di tahun-tahun awal sudah perjuangan berat, ada yang sampai sekian tahun ternyata pisah juga gitu. Jadi fenomenanya berbeda-beda. Jadi kita tidak akan pukul rata kalau yang pacaran lama jodoh, atau yang baru pacaran setelah menikah itu akan seumur hidup, itu tidak juga. Jadi kita tidak akan bisa pukul rata masalahnya, tapi tetap masalah perselingkuhan ini ternyata punya akar masalah seperti itu. Jadi kalau dalam masa pacaran biasanya jadinya kecewa, habis itu kalau yang bisa mengambil hikmahnya nanti dia ke depannya hati-hati, oh nggak boleh lagi yang modelnya seperti ini yang kita akan hadapi, seperti itu. Jadi lebih mawas diri, kemudian menentukan pilihan hati, jadi lebih berhati-hati supaya tidak terulang lagi kejadian yang sama. Tapi kalau dalam pernikahan ini jelas sesuatu dianggap aib, apalagi kalau sampai banyak orang yang tahu, dan apabila kondisi ini terjadi maka akan rentan menimbulkan masalah yang baru karena sudah terlanjur ya ada perbedaan persepsi dalam memandang suatu ikatan dalam pernikahan yang suci seperti itu. Kemudian pelakunya, kalau zaman dulu kita anggap laki-laki saja, tidak. Sekarang perempuan juga banyak. Perempuan juga banyak yang menjadi pelaku, pasangan laki-lakinya yang jadi korban.
Kemudian juga tidak terbatas dari usia. Apakah kalau yang sudah menikah lama tidak terkena? Bisa juga gitu. Tapi memang di awal-awal lah perjuangannya bagaimana supaya pertahanannya kuat seperti itu. Kemudian status ekonomi apa tidak pengaruh jelas. Yang kaya, yang miskin, yang kerjanya kantoran, yang kerjanya di pasar pun mungkin bisa mengalami masalah-masalah seperti ini. Itu juga dengan status pendidikan. Belum tentu yang pendidikan tinggi tidak tergoda, ataupun pendidikan yang rendah kuat imannya. Jadi sekarang semua orang bisa menjadi pelaku dan bisa menjadi korban. Tetapi korban yang paling fatal adalah anak. Karena anak yang tidak mengerti masalah, apalagi kalau masih kecil, tidak mengerti bagaimana kondisi orang tuanya, mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah perlahan ke remaja, nah rentan remaja-remaja ini yang mengetahui bagaimana kondisi keharmonisan orang tuanya akan kebingungan, ini masalah ini gitu. Cuma dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi proses kejadian kalau sudah ada masalah perselingkuhan ini, pertama shock, kemudian timbul rasa kecewa, kemudian ada penolakan, bener gak sih, kok bisa sih orang tuaku gitu, perasaan baik-baik aja kelihatan lewat mata, ternyata ada masalah. Bisa menuju kepada trauma. Trauma ini akibatnya nanti kalau tahap misalkan anak atau remaja ke tahap selanjutnya, bisa jadi dia akan menutup diri, hati-hati, terlalu mungkin parahnya paranoid, atau malah bermain hati, jadi playboy atau playgirl. Nah itu salah satu mungkin faktor yang akibat dari memperhatikan kondisi orang tuanya atau keluarga yang mungkin terlibat dalam kasus perselingkuhan. Kemudian ada juga perpisahan ya, akibatnya perpisahan, dan yang paling fatal ada pernah kejadian yang depresi dan bunuh diri, walaupun tidak sebanyak dari yang lebih struggle menghadapi masalahnya. Kemudian dari banyak penelitian, kasus-kasus perselingkuhan orang tua ini menyebabkan kenakalan pada remaja karena dia tidak mendapatkan ideal dari orang tuanya, keteladanan dari orang tuanya dalam menentukan hati terhadap salah satu figur orang tua. Jadi misalkan anak laki-laki melihat bagaimana ketidaksetiaan ayahnya, maka dia berpikir bahwa bisa jadi nanti aku akan seperti itu. Atau anak perempuan, kecewa dia, akhirnya dia takut untuk memulai hubungan yang lebih dalam dengan lawan jenisnya. Begitu juga dengan yang anak laki-laki, lihat ibunya berselingkuh, jadi kecewa, perempuan gak ada yang beres. Nah seperti itu. Atau dia membalas dendam dengan banyaknya perempuan di luar sana karena gak ada yang perempuan semua sama saja gitu, karena kekecewaan itu wujud dari kekecewaan. Jadi remaja yang dibesarkan dari keluarga yang kondisinya tidak harmonis akibat perselingkuhan ini otomatis malas di rumah, kemudian pelampiasannya ke kawan-kawan, dan kalau kawan-kawannya adalah anak-anak yang baik-baik, mungkin dia bisa diarahkan ke arah penyadaran diri bahwa masalah itu pasti bisa diselesaikan. Tapi kalau sudah pelampiasannya ke kawan-kawan yang mungkin narkoba, pergaulan bebas, maka makin fatal masalahnya. Nah, solusinya adalah bagaimana anggota keluarga, jadi sistem dalam keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. Nah, keluarga besar ada kakek, nenek, ada kalau di sini tulang, nan tulang, atau orang yang dituakan dalam keluarga. Ini adalah orang-orang yang paling penting, paling urgen dalam memberikan nasihat. Jadi tahap pertama kalau kondisinya masih bisa dinasihati, maka nasihat dulu yang perlu seperti itu. Kecuali kalau sudah ada yang tahap-tahap, mungkin kita lihatlah di televisi ya, yang artis lagi tenar sekarang itu bagaimana peran keluarga melindungi orang-orang, walaupun ada yang pelaku, ada yang korban, semua keluarganya bersatu. Jadi hikmahnya mungkin gara-gara masalah ini keluarganya bersatu untuk menjaga kondisi dari salah satu anggota keluarganya yang mereka sayang. Nah, jadi urgensi keluarga besar untuk ikhlas dan bijaksana sangat diperlukan untuk menyikapi masalah ini. Nah, oke, saya lanjut, itu masalahnya ya. Apa sih yang dimaksud dengan perselingkuhan? Selingkuh jelas pindah ke lain hati gitu ya.
Kalau dalam masa pacaran ngelirik yang lain gitu. Jadi kalau dalam pernikahan sama, cuma salahnya kalau dalam pernikahan adalah dia sudah punya komitmen dengan seseorang, ternyata dia berpaling, maka itu akan menimbulkan kekecewaan buat keluarga besarnya, keluarga dia, mungkin kalau yang keluarga dekatnya dan keluarga dari pasangannya. Nah, itu juga perselingkuhan terjadi karena kebutuhan yang tidak tercapai di dalam rumah tangganya, kemudian berusaha dicari pemenuhan kepuasan tersebut secara semu. Jadi instan, mau enaknya saja dengan cara berselingkuh, seperti itu. Kemudian berselingkuh dianggap solusi yang terbaik agar hatinya nyaman dan kemudian masalahnya terselesaikan supaya seimbang, enak lagi hidupnya, nyaman lagi hidupnya, karena dia merasa mungkin kosong di dalam keluarganya, rumah tangganya. Tapi karena caranya sudah jelas salah, tidak tepat, kemudian semu, maka timbul masalah yang baru lagi. Gitu. Kemudian perselingkuhan itu kalau teorinya ya, biasanya ditandai dengan perubahan sikap, orientasi untuk berbuat. Jadi pikirannya sudah bermain dan sudah bagaimana caranya tujuannya bisa tercapai bukan dengan orang-orang yang tepat, dengan orang-orang yang statusnya sah dengan dirinya. Nah, perubahan sikap yang paling nyata dan sering terjadi biasanya rahasia, suka misalkan HP disembunyikan, kodenya disembunyikan, dompet disimpan, hal-hal yang sensitif mengenai perselingkuhan biasanya dompet, HP, kemudian bisa jadi pakaian disembunyikannya, seperti itu. Kemudian bertindak defensif, bertindak berlebihan. Jadi yang biasanya pasangannya tidak romantis, tiba-tiba kok romantis, ya, itu perlu diperhatikan. Atau yang biasanya romantis, penyayang, sekarang sudah berubah, tidak seperti dulu lagi, itu perlu diperhatikan. Karena ada udang di balik batu, nah seperti itu. Dan berbohong, jadi makin namanya berselingkuh ini otomatis bohong yang ditutupi dengan kebohongan yang lain gitu. Akhirnya bingung yang mana yang nyata dengan yang semu tadi. Nah, kalau dalam pacaran pasti statusnya ya tidak setia. Tapi kalau dalam pernikahan, kegiatan seksual atau emosional yang dilakukan salah satu atau kedua individu yang terikat dalam hubungan komitmen, kemudian dianggap melanggar norma-norma dan kepercayaan yang berhubungan dengan tadi perilaku emosional dan seksual. Sekarang ada peneliti, ini tahun 98 ya, yang saya dapatkan teorinya, alasan kenapa diri berselingkuh. Ini kalau yang lagi perhatian dengan topik ini, tengok yang mana alasannya. Yang pertama, tidak puas dalam kehidupan perkawinan. Bisa jadi faktor ekonomi, faktor sosial. Makanya kalau ada rentang kesenjangan dalam suatu pernikahan itu juga bisa membawa pengaruh yang kalau mudah-mudahan positif, tapi kalau negatif maka itulah akibatnya. Kemudian ada perasaan kosong secara emosional dalam kehidupan pasangan. Bisa jadi karena tidak ada variasi dalam timbal balik pemberian kasih sayang. Kemudian ada trauma, ini contohnya tadi yang karena melihat orang tuanya pernah melakukan hal tersebut, akhirnya dia tanpa sadar dia mengikuti jejak orang tuanya. Kemudian ada kebutuhan, memang orangnya iseng ya, akhirnya mencari variasi, nggak puas dengan yang satu, mencari yang lain. Itu ciri-ciri orang yang tidak setia. Kemudian ada juga yang sulit untuk menolak godaan. Jadi faktor media, ada yang berkenalan, yang udah punya pasangan, berkenalan di Facebook, berkenalan mungkin di medsos yang lain, akhirnya tergoda. Bisa juga karena faktor pekerjaan, jadi teman tapi mesra dalam lingkungan pekerjaan. Kemudian marah kepada pasangan, kemudian memang tidak mencintai pasangan lagi. Kemudian ada juga faktor kecanduan alkohol ataupun obat-obatan. Kemudian ada sering berpindah atau hidup berpindah lokasi. Maksudnya dia pisah antara suami di mana, istri di mana. Jadi kecenderungan untuk menghadapi godaan itu lebih besar. Yang bersatu saja satu rumah bisa tergoda, apalagi yang jauhan. Seperti itu.
Kemudian dorongan untuk membuat pasangan cemburu, ternyata kebablasan. Itu juga ada hasil penelitian ini, ternyata didapatkan kasus yang seperti ini. Jadi penyebabnya bisa secara internal, jelas karena iman ya, tidak punya iman, kemudian tidak ada lemah dalam kecerdasan emosional, bagaimana gejolak itu harus diatasi karena menganggap pernikahan itu suci, jadi tidak boleh dinodai dengan perilaku yang tidak baik tersebut. Dan faktor eksternalnya jelas pertemanan, teman tapi mesra, lama-lama godaannya tidak kuat, akhirnya berpaling. Nah, kemudian bentuknya mulai dari yang TTM tadi, teman tapi mesra, timbul chemistry, kemudian bisa jadi sampai ada kasus perpisahan. Nah, seperti itu. Nah, kalau keluarga, penjelasannya adalah, silahkan lihat di internet ya, sudah banyak penjelasannya, saya ambil singkat-singkatnya saja. Keluarga adalah satuan kekerabatan di dalam masyarakat yang paling kecil, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu keluarga, satu keluarga. Kemudian keluarga besar, ada ayah, ibu, dan anak dengan keluarga-keluarga yang lain. Jadi misalkan kalau orang tuanya punya anak 6, nah tandanya ada keluarga kecilnya di dalam tersebut ada 6. Kemudian menjadi wadah dalam mengembangkan pribadi anak keturunan agar meneruskan kebanggaan keluarga menuju masa depan yang lebih baik yang telah diraih oleh orang tuanya. Kalau dikaitkan dengan teori Maslow, jelas keluarga adalah tempat pendidik pertama dan utama untuk menyalurkan kebutuhannya yang bersifat fisik biologis maupun sosio-psikologis. Jadi tujuannya menikah untuk meraih keharmonisan. Dalam Islam, meraih sakinah, mawadah, warohmah. Nah, itu kemudian berpegang teguh pada nilai-nilai agama, sehingga interaksi antara anggota-anggota keluarga terjalin secara positif, kemudian tercapailah kebahagiaan. Jadi tujuannya mencapai kebahagiaan. Oke, saya lanjut dengan resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan untuk menahan dan bangkit kembali dari tantangan hidup yang mengganggu. Itu resilience. Jadi orang-orang yang resilience itu jatuh. Jadi kalau misalkan tertabrak motor, jadi ada orang yang misalkan jatuh dulu nangis, gitu lebay ya nangisnya. Tapi ada juga yang habis sakit padahal berdiri, kuat saya. Nah itu orang-orang yang berbeda kemampuannya dalam mengatasi yang kesulitan-kesulitan hidupnya. Kemudian didefinisikan sebagai kapasitas seseorang untuk sukses beradaptasi, kembali berfungsi secara positif dan berkompeten, walaupun di dalam suatu kondisi yang penuh dengan resiko, stres yang kronis ataupun bahkan trauma. Jadi resiliensi ini berkorelasi positif dengan yang namanya kecerdasan daya juang. Jadi ada tiga tipe daya juang. Kemudian kalau orang-orang yang makin tinggi, yaitu tipe yang tertinggi, itu adalah orang-orang yang resilience-nya paling tinggi. Oke, jadi disimpulkan bahwa individu yang resilience adalah yang dapat beradaptasi dengan masalahnya. Seberapa apapun masalahnya, maka dia akan bertahan dan berjuang, kemudian memperbaiki kondisinya supaya tidak terulang kejadian yang sama. Jadi orang-orang yang resilience adalah yang tegar menghadapi seberat apapun saya sanggup, saya kuat. Nah itu resilience. Oke Bu, mungkin cukup sekian dulu ya rekan Raw untuk sesi pertama kita ini. Nanti kita bakal hadir kembali. Nah tadi sudah dijelaskan tentang 105 FM Yaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Raw, masih bersama dengan Una tentunya di malam hari ini, dan juga narasumber kita ada Ibu Fitri Hoirunisa Siregar ya, selaku dosen dari karakter building di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Kota Padang Sidimpuan. Jadi Ibu, sebelum kita melangkah pada pembahasan selanjutnya ya, karena ini sudah masuk pertanyaan dari rekan Raw, dimana dia ini penasaran nih bukan, tadi diantara penyebab seseorang melakukan perselingkuhan. Nah, jadi dia penasaran diantara faktor-faktor tersebut mana yang paling besar Bu? Karena banyak yang mengatakan yang paling besar itu adalah kalau salah satu diantaranya tinggal jauh gitu. Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu Bu. Oke. Kembali lagi, kalau menurut saya, ini kan hasil penelitian ya. Kalau mungkin kita bisa buat penelitian faktor dari timbal balik kasih sayang tadi. Itu kadang kalau zaman sekarang kasih sayang itu kan
tidak selalu harus touching, sentuhan gitu. Jadi coba kita bayangkan anak-anak yang anak-anak dulu ya, karena kita fokusnya ke anak. Saya tidak akan memfokuskan diri saya kepada orang tua, orang dewasa, karena orang dewasa sudah tahu konsekuensi dari perbuatannya. Sebenarnya dalam sadarnya itu tahu konsekuensi bahwa itu perbuatan yang salah. Secara agama, secara norma, secara sosial tidak dibenarkan adanya perilaku perselingkuhan. Tapi bagaimana misalkan anak-anak yang jauh dari orang tua, yang memang tidak dapat banyak kasih sayang. Nah, kalau sudah terbiasa, kebal dengan kebutuhan yang diatasi dengan baik. Jadi resiliensi ini adalah kemampuan ketika dia beradaptasi dengan kondisinya, kemudian sakit, memang sakit gitu. Sakit, tapi karena sudah terbiasa jadi kebal. Contohnya seperti itu. Jadi anak-anak yang di asrama, yang terpisah jauh, kayak Miss Una juga ngekos? Enggak, di rumah. Oh, di rumah. Nah, bayangkan dengan anak-anak mahasiswa yang ngekos, yang jauh, yang kurang kasih sayang orang tua sebenarnya, apalagi kalau memang karakternya yang manja, dia udah terbiasa, lama-lama kuatnya aku. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan pasangan. Kalau pasangan yang semakin terbiasa, semakin kuat, dan satu didasari dengan imannya. Gimana pun sulitnya mengatasi, kalau imannya tetap kuat, maka saya beranggapan yang namanya LDM, nah pacaran LDR ya, gitu. Jadi long distance relationship itu tidak jadi masalah. Jadi kembali bagaimana kekuatan mentalnya. Jadi orang-orang yang resilience ini adalah orang-orang yang bisa beradaptasi dengan kondisinya yang tidak nyaman. Jadi kalau memang jauhan tapi dia kuat, maka akan terhindar. Tapi biarpun satu rumah, tapi kalau memang sudah ada niat, kemudian jadi kata Bang Napi ada apa? Kejahatan terjadi karena adanya kesempatan. Nah, itu maka kesempatan, sekali kesempatan ambil lagi sampai lupa diri dan ternyata sudah rusak hubungan antara dalam pernikahan. Jadi saya kalau menilai dalam kegiatan kita di counseling center, kalau ada kasus-kasus yang seperti ini, saya pasti tengok ke anaknya kayak apa gitu. Tapi kalau dua orang ini, yang pasangan ini, laki dan perempuan, suami dan istri, kita gali dulu masalahnya kenapa. Karena tidak mungkin satu orang saja, yang satu pasang ini yang salah, pasti bisa juga pasangan yang, jadi ada sebab dan akibat. Nah, kalau kasusnya penyebabnya karena long distance relationship atau marriage seperti ini, ya bisa jadi kekuatannya dalam beradaptasi dengan kondisinya yang berjauhan itu lemah, sehingga dia gampang tergoda seperti itu. Oke. Iya, Bu. Kemudian ini juga pertanyaan berikutnya, mengingat tentang marriage, long distance relationship, atau kalau orang yang udah nikah, katanya ini pasti nikahnya jarak jauh ya. Nah, jadi ini berdasarkan pengalaman pribadinya ya, Bu, katanya. Jadi dia dan suami tinggal beda kota karena bekerja. Jadi ini biar bisa mempertahankan hubungan ini bagaimana? Oke. Lamanya suatu pernikahan tidak menjamin kestabilan emosional dalam pernikahan. Yang sebentar bisa juga jadi pelaku perselingkuhan, korban perselingkuhan, yang lama pun bisa. Jadi lama sebentar itu tetap kejadiannya. Tapi kalau bagaimana caranya, tipsnya yang jelas harus bisa meluangkan waktu untuk bisa berjumpa. Karena kita makhluk sosial, kita yang tua muda itu butuh kasih sayang. Jadi harus punya waktu untuk bisa berkumpul kembali. Jadi kalau yang pacaran lagi lah, kalau dalam pernikahannya janjian, ayo kita sebulan sekali misalkan, sudah teken janjian sebulan sekali pulang ya gitu, atau sekali sebulan ketemu di mana, honeymoon lagi. Nah, itu janjian yang pada detik-detik nanti menjelang waktu janjian tersebut pasti kan euforianya terasa,
kayak pacaran lagi. Nah, kalau terus diulang seperti itu, jadi pandai-pandai mengatur variasi dalam pertemuan. Nanti ketemunya di mana, makan di mana, atau mengenang kembali. Kalau memang lagi ada masalah, salah satu solusinya bisa kembali mengenang bagaimana waktu masa pacaran. Misalkan nikah udah 5 tahun. Biasanya dalam pernikahan itu gejolak-gejolaknya itu tahun-tahun pertama. Makanya kalau di televisi lihat artis-artis ya nikah baru berapa tahun udah bisa cerai. Ada yang memang lama juga cerai juga gitu, berpisah juga, selingkuh juga nih. Jadi kemampuan dalam beradaptasi tadi, resilience tadi, kemudian bagaimana teknik untuk mengatasi masalahnya. Jadi kalau memang lagi LDM, ya otomatis kapan ya bisa jumpa lagi gitu. Atur jadwal. Nah, perasaan senang untuk berjumpa itulah yang membuat kita bertahan, kemudian lebih bahagia untuk menanti perjumpaan selanjutnya. Nanti kita nanti jumpa 2 bulan lagi ya, atau jangan lama-lama gitu. Nanti ya rasa senang itu akan hilang. Jadi setidaknya 3 bulan sekali, atau kalau lebih bahagia lagi kalau sebulan sekali, seperti itu. Oke, berarti ini intinya komunikasi pertemuan juga itu harus diutamakan ya Bu. Ya. Kemudian ini kita melihat pertanyaan dari via Instagram. Kita juga live Instagram ya Bu. Ini melalui akun kita di @RFM Padang Sidimpuan. Ini pertanyaannya sudah ada dari rekan Rau. Ini pertanyaan tentang puber kedua. Kira-kira ini benar adanya nggak Bu? Kalau memang ada, gimana cara untuk mengatasi puber kedua tersebut? Oke. Pasti penanyanya perempuan. Karena puber kedua ini teorinya memang dimiliki oleh laki-laki. Jadi tergantung kedewasaan laki-laki ini. Kalau saya lihat secara teori, kalau teorinya memang sekitar usia 40 ke 50 kejadiannya. Jadi rentangnya di situ. Tapi bisa maju, bisa mundur. Tapi kemungkinan besar dapat, cuman nanti efeknya keras apa lemah itu yang kita tidak tahu, karena masing-masing individu ini laki-laki. Nah, kita menganalisa laki-laki ya. Kembali lagi bagaimana kekuatan dirinya dalam mengatasi godaan. Karena kalau namanya laki-laki itu memang kemampuannya 2 kali lipat daripada perempuan. Kemampuan marahnya, kemampuan fisiknya, dan kemampuan imajinasinya. Makanya kalau puber kedua ini mungkin kayak anak remaja lagi. Nah, itu biasanya nanti perubahannya ya bagaimana dia remaja dulu. Kalau dia remaja dulu mungkin rapi, stylish, nah mungkin dia kembali ke situ lagi, karena momennya itu untuk menjadi keakuan atau mungkin kebanggaannya menjadi ternyata saya masih. Jadi kalau ada istilahnya laki-laki makin tua makin jadi, nah karena itu gitu, karena dia ingin saya berharga, apalagi kalau di depan pasangannya. Mudah-mudahan pasangannya adalah perempuan yang bisa menghargai dia apa adanya. Kalau pas perempuannya ini ternyata agak dominan terhadap pasangannya yang laki-laki ini, otomatis berat banget nanti perjuangannya pada saat lagi menghadapi kondisi puber kedua ini. Jadi kembali komunikasinya, kemudian pasangannya ini tahu, karena kita sudah lama berhubungan, jelas ini muncul lagi nih kok tumben pakai parfum. Nah biasanya kemudian kok seneng banget sih berdandan gitu. Dandannya maksudnya pakai sunscreen seperti itu, tumben gitu, tambah ganteng. Nah jangan sampai kok aneh sih, pasti kamu selingkuh. Nah itu salah. Jadi sebaiknya ditambah ganteng loh, masku, abangku gitu. Ini mau kemana? Mau ngajak aku makan? Pura-pura nggak tahu, padahal ini pasti ini lagi puber kedua. Jadi dihadapinya dengan cara yang positif, jangan marah. Makin marah perempuan, makin marah istri, maka laki-laki makin belok-belok. Jadi memperlakukan pasangan yang laki-laki puber kedua ini seperti layang-layang, ditarik terlalu kencang putus, terlalu terlalu lembut, talinya terlalu dijauhkan, lama-lama nyangkut di pohon mana entah kita nggak tahu. Nah jadi pandai-pandai memperlakukan pasangan. Nah, kalau memang kecenderungannya lagi kondisinya seperti ini gitu. Oke, kemudian ini juga pertanyaan berikutnya Bu, berhubung karena kita juga masih lanjut ya pada pembahasannya. Ini pertanyaannya begini, masih dari via Instagram. Udah pacaran lama, kemudian nikah, tapi masih bisa cerai. Itu kira-kira kenapa ya Bu? Apa memang karena komunikasi saja yang tidak bagus? Oke. Saya menganggap kalau kita sudah menikah itu adalah belahan jiwa kita.
Allah memberikan kita pasangan wanita baik untuk laki-laki baik dan sebaliknya seperti itu. Jadi kalau kita berpatokan seperti itu, maka bagaimana caranya kita menjaga amanah dari Allah. Nah, yang malah yang tren sekarang gini, pacaran tiba-tiba jaga jodoh orang lain. Nah, itu yang lagi tren kan. Lucu juga ya gitu. Cuma ya kita ketawa, orang dianya ngenes gitu kan. Jadi apakah menjamin pacaran lama kemudian jadi jodoh, atau mungkin sudah menikah tapi ternyata tadi kasusnya berpisah. Nah, seperti itu. Jadi mungkin karena butuh variasi. Jadi jangan sampai dalam pasangan itu muncul rasa bosan. Nah, itu tadi yang penyebab perselingkuhan itu kan salah satunya adalah sudah tidak mencintai lagi, karena mungkin gitu-gitu aja. Apalagi kalau perempuan, kalau laki-laki karena istilahnya ada puber kedua, makin tua makin jadi, makin ganteng, makin rapi, makin menjaga diri. Tapi kalau perempuan tidak semua bisa seperti itu. Makin melar, makin tidak peduli dengan mempercantik diri sendiri, dan tetapi lebih terfokus kepada anak. Jadi ketika kondisi ini terjadi, yang perempuan lah yang harus mawas diri gitu. Karena memang kecenderungannya laki-laki untuk harus dipasang kacamata kuda, gak boleh noleh-noleh seperti itu. Padahal diperlakukan gitu juga tidak boleh. Jadi pasangan kita, yang kita perempuan ya, yang kecenderungannya seperti itu, bagi fokus, ada me time. Nah, jadi merawat diri, sekali-sekali ke salon, jadi tampil seperti waktu muda sebelum menikah, waktu sebelum menjadi pasangan. Jadi kamu kok kayak dulu lagi. Nah, kalau sampai ada pujian seperti itu, aku ingin mengenang masa lalu waktu kita masih pacaran. Nah gitu. Jadi supaya memperbaiki kondisi kalau ada gejolak ini, rasanya biasanya perempuan kan lebih sensitif nih. Ini tanda-tanda yang aneh ini pada pasangan saya. Coba ngurusin diri sendiri, pakai daster jangan yang bolong-bolong, pakai parfum dikit sebelum tidur. Nah, jadi itulah, jadi apa istilahnya ya, merawat diri, kemudian memantaskan diri. Apalagi kalau kita melihat pasangan yang senang kita harum, senang cantik terus, kita harus bisa memposisikan. Jadi jangan maksakan, aku kan gini, aku kan ngurus anak gitu, nggak boleh gitu. Terlalu fokus sama anak juga tidak salah, tapi mengabaikan. Jadi jangan sampai banyak kejadian adalah sudah terjadi. Nah, jadi kalau misalkan suami selingkuh karena anggapan istri tidak bisa merawat diri dan melayani suami. Tapi kalau istri yang selingkuh, nah ini ya, kita karena gender, kalau istri yang selingkuh dianggap kegatelan. Nah, jadi misalkan kejadian suami yang punya masalah, otomatis istrinya perbaiki diri gitu. Apa sih yang nggak suka dari pasangan? Seperti itu. Jadi kalau komunikasi, kenapa sih kamu kok kayaknya nggak kayak dulu lagi, misalkan sayang-sayangannya kok udah jarang gitu. Nah, jadi komunikasi, jadi cari waktu yang tepat untuk bisa cerita dia seperti itu. Iya Bu, terima kasih. Nah, itu dia tadi ya rekan Rau untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bacakan, dan mungkin Bu bisa dilanjut juga tentang penjelasan dari resiliensi keluarga penyintas perselingkuhan. Oke. Kepada audiens dari Rau FM, kembali lagi, perselingkuhan adalah peristiwa yang menyakitkan bagi semua pihak. Bagi pihak pelaku bisa jadi rasa bersalah ini bisa merusak jiwa. Syukur-syukur kalau sadar. Nah, kepada korban jelas, karena yang namanya korban atau yang dikhianati ini pasti sakit gitu. Kepercayaannya akan hilang, kemudian kepercayaan dirinya juga jadi berkurang, jadi insecure, kemudian anak juga jadi kebingungan, orang tuaku kenapa begini gitu. Jadi apalagi di masyarakat juga mengecam, apapun penyebabnya tetap salah. Kemudian faktor keharmonisan ini, faktor internal dan eksternalnya juga ada. Jadi tapi kita harus perkuat dari dalam, bukan menyalahkan pihak luar, tapi dalamnya dulu kita perbaiki. Kalaupun dalamnya sudah baik, maka kita tata yang di luar dari keluarga kita. Kemudian kalau ada yang punya masalah, jelas membutuhkan bantuan dari pihak ketiga. Bisa pihak ketiga adalah orang tua yang memang bijaksana dalam menghadapi masalah ini. Kalau pihak keluarga terdekat tidak bisa, maka cari cara orang lain yang
dianggap layak untuk memberi bantuan. Pasangan ini bisa nggak kita kembalikan lagi kepada hubungan yang harmonis. Bisa melalui konseling pernikahan, bisa ke KUA. Jadi jangan buru-buru tiba-tiba, aku minta tit gitu. Jadi kekecewaan yang karena emosi akhirnya rusak. Padahal masih bisa diselesaikan dengan komunikasi yang positif. Jadi konseling diberikan melalui orang-orang terdekat ataupun orang-orang pilihan, kemudian menyadarkan kembali bahwa hubungan yang suci ini sangat indah, kemudian dihormati Allah Subhanahu wa taala, dihormati oleh Tuhan, bahwa hubungan ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Tapi tetap berpanduan kepada jodoh di tangan Allah. Jadi memaksakan juga akan kesulitan, akan menyakiti satu sama lain. Tapi kalau bisa mempertahankan demi kebaikan orang-orang yang kita sayang, kenapa tidak dicoba? Nah, jadi orang-orang yang mendukung dalam proses resiliensi dalam kasus penyintas perselingkuhan ini adalah orang-orang yang terdekat, orang-orang yang menyayangi kedua belah pihak dari pasangan ini, yang mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik, solusinya apapun itu. Itu saja mungkin, Miss Una. Oke, iya. Kemudian berarti kita pada masuk sesi ketiga nanti rekan Raw setelah yang berikut ini ya. Oke. Nah, tadi juga pertanyaan-pertanyaan sudah kita sampaikan. Mungkin rekan Raw yang masih punya pertanyaan boleh hari ini. Ada Bu Fitri Hoirunisa Siregar selaku dosen karakter building di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Kota Padang Sidimpuan. Boleh Bu kita lanjut kembali tentang materi kita, mungkin sekalian kesimpulan juga di malam hari ini. Oke. Mengenai resiliensi keluarga penyintas perselingkuhan adalah bagaimana peran dari keluarga besar dalam memberikan kekuatan kepada anggota keluarganya agar dapat beradaptasi dengan baik atas masalah perselingkuhan. Misalkan yang terjadi sama anaknya, misalkan seorang kakek atau nenek punya anak yang menjadi korban atau menjadi pelaku dalam perselingkuhan dan ternyata sudah memiliki anak, maka yang pertama harus dilakukan adalah memberikan kekuatan nasihat, kekuatan kasih sayang kepada anak dari cucu ya, kepada cucunya supaya kuat dulu, diberikan kasih sayang. Biasanya masa-masa rentan seperti ini pasangan suami istri ini pasti sering berkelahi. Kemudian kalau yang dikhawatirkan kalau sampai ada KDRT, kemudian yang pasti korbannya anak. Maka pihak yang bijaksana harus memberikan dukungan positif melalui verbal, non-verbal, kasih sayang, bahkan mungkin pendidikannya juga diperhatikan, bagaimana sekolahnya, apakah ada pengaruh ketika di sekolah. Takutnya lagi masa rentan ini di sekolah nggak konsentrasi, jadi mempengaruhi prestasi. Jadi yang lebih bijaksana ini memberikan dukungan, kuat, kamu kuat sayang, kamu kuat cu, apa yang terjadi di orang tuamu adalah masalah mereka, kamu harus bisa berjuang. Kemudian kalau bisa nasihati anaknya, diajari untuk memberikan komunikasi yang positif kepada orang tuanya. Jadi jangan menyalahkan salah satu, karena tetap mereka adalah orang tua yang terbaik. Tidak ada yang namanya mantan orang tua, tetapi harus bisa memberikan kontribusi bagaimana supaya keluarga ini kembali lagi. Nah, jika anak ini sudah kuat, terus dipegang. Kalau sampai ada KDRT maka harus dijauhkan dulu. Tapi kalau tidak ada sampai harus bertahan, kedua orang tua yang lagi bertikai ini ternyata masih berjuang demi anaknya, maka setelah itu orang tuanya lah diberi nasihat seperti apa dalam menghadapi masa depannya, mau diapain. Jadi kalau ada kayak lagu apa, mau dibawa kemana hubungan ini. Nah itu jadi bisa jadi jodoh di tangan Allah, jodoh di tangan Allah. Nah bisa jadi mereka kembali rujuk lagi, saling memberi kasih sayang lagi, atau mungkin memang jalannya harus berpisah. Nah itu, tapi harus ada usaha dulu. Tapi kepada korban paling rentan yaitu anak. Nah yang memberikan adalah orang tua dari yang memang
bijaksana dalam menyikapi masalah, bisa melalui bantuan orang lain di luar keluarga kalau memang tidak sanggup. Seperti itu. Oke ya, terima kasih Bu. Nah itu dia tadi rekan Raut tentang materi kita dan juga kesimpulan di malam hari ini ya. Mungkin juga Bu boleh disampaikan, mana tahu ada yang mau disalamin di malam hari ini. Oke. Saya memberikan salam. Assalamualaikum buat seluruh mahasiswa YIN, khususnya di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, semua prodi, KPI, kemudian BKI, PMI, MD, seluruh angkatan, kemudian para dosen-dosennya. Lihat saya, nah gitu. Jadi kalau lagi ada acara yang dosennya malam Kamis ya, nah seperti itu. Jadi kita bisa menyaksikan dedikasi kita dalam memberikan informasi positif kepada lingkungan kita, masyarakat. Kemudian berkat Raw FM maka ada jalannya kita seperti ini. Jadi saya dulu waktu remaja suka dengerin radio, sekarang saya menjalani, suara saya didengar gitu. Jadi suatu kebanggaan buat saya. Terima kasih kepada Bapak Faisal, kepada kru, kepada Miss Una yang memberikan amanahnya kepada saya. Mudah-mudahan ke depannya materi saya bisa up to date, walaupun mungkin agak sensitif, tapi ya inilah fenomena yang terjadi. Mudah-mudahan dimaafkan kalau ada yang tersinggung, dan kalaupun ada yang ingin ingin tahu lebih banyak, maka bisa banyak media untuk mencari solusi dari permasalahan pribadi kita semua. Itu saja. Ya, terima kasih banyak Bu dan rekan Rauna. Demikianlah talkshow kita bersama YIN Kota Padang Sidimpuan di malam hari ini ya. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang sudah berhadir bareng kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa meluangkan waktu di lain hari untuk kita dengan tema yang lebih menarik lagi dan tentunya up to date ya. Dan jangan kemana-mana karena nanti Una bakal hadir kembali tetap di 105 FM, Your Lifestyle. The best radio station in Padang Sidimpuan.